Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian, kita mulai hari ini dengan membaca doa. Ayo kita berdoa sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zikri ilman warzuqni fahman wa amalan solehan. Hari ini ada yang tidak hadir ya. Mama Fadil dengan Kiki Reisya ya. Jadi untuk besok-besok jangan lagi kalian malas datang ke sekolah karena ini adalah pelajaran yang penting. Baiklah adik-adik, kita memasuki bab yang baru, yaitu ketentuan sholat 5 waktu. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Di situ ada 4 gambar. Ya, amati gambar tersebut. Gambar yang pertama, kalian amati itu gambar apa. Kemudian gambar yang kedua, lihat di situ. Gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Kemudian kalian tanggapi gambar tersebut. Yang pertama, itu gambar apa itu? Sholat berjamaah. Itu mereka sholat dalam satu Keluarga di rumah. Kemudian gambar yang kedua itu gambar apa? Coba perhatikan itu gambar apa? Iya, bagus. Gerakan. Di sini udah kakak bagi ya kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi bagi kalian yang aktif dalam kelompok-kelompok tersebut, kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian gambar yang ketiga itu gambar apa? sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di Masjid. Gambar anak sekolah yang sedang sholat berjamaah di Masjid. Kemudian yang ketiga itu gambar apa? Yang keempat Kak. Oh iya benar, bagus perhatian. Yang keempat itu gambar apa? Sholat berjamaah di lapangan bola. Iya, sholat berjamaah di lapangan. Wah. Kemudian buatlah pertanyaan dari gambar-gambar tersebut. Ini masing-masing kelompok harus buat paling sedikit 1 pertanyaan. Dari keempat gambar tersebut, buatlah 1 saja pertanyaan. Ya, silahkan kelompok 1. Kalian mau bertanya apa? Coba lihat, ada yang janggalkah dari gambar-gambar itu? Ya, apa Anggi? Silakan, apa kamu bicara apa tadi? Coba. Kenapa Bapak itu tidak sholat? Ya, kalian ingat atau kalian catat di situ. Kenapa Bapak itu tidak sholat? Ada di situ bapak-bapak yang tidak sholat di situ.
Kemudian kelompok 2. Lihat di situ. Mana yang janggal dari gambar tersebut atau apa yang ingin kalian tanyakan dari gambar tersebut? Kelompok 2 yang datang hanya 3 orang ya. Berarti sementara waktu kamu masuk ke kelompok 2. Bawa ini. Oh, tidak perlu. Jadi ini apa yang janggal di situ? Ya, silakan kalian cari dulu. Kakak beralih ke kelompok 3. Ya, apa Azwar? Bilang aja. Kamu lucu gambar apa itu? Nah, apa yang mau kau tanyakan? Ya, kenapa selesai sholat dia langsung ke tempat tidur? Ya, boleh. Pertanyaan yang kedua di gambar tersebut. Kenapa selesai sholat dia langsung ke tempat tidur? Ya, kita kembali ke kelompok 2. Apa pertanyaan kalian? Kenapa tempat sholatnya tidak dibatasi untuk gambar ke 3? Ya, tulis. Kenapa tempat sholatnya tidak dibatasi? Ya. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Jawab ketiga pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama tadi pertanyaannya adalah apa yang pertama? Kenapa Bapak itu tidak sholat? Karena mungkin saja tidak berada di sini. Iya. Jawaban dari Dea Aulia Nasution dari kelompok 1, karena mungkin tidak beragama Islam. Yang lain? Ada jawaban dari yang lain? Kalau tidak ada? Ada? Oke, lanjut. Karena mungkin dia sakit. Oh, itu untuk pertanyaan yang nomor 2 ya? Ya, pertanyaan yang nomor 2 tadi. Kenapa dia setelah sholat langsung tidur? Dikatakan oleh siapa? Selfie. Karena dia mungkin tidak tidur, dia sakit. Sholatnya dalam keadaan berbaring. Ya, bagus. Ya, yang lain ada jawaban yang lain, silakan. Dari kelompok yang lain. Dari kelompok yang lain yang menjawab nomor 3. Kelompok 3 apa jawaban nomor untuk soal nomor 3? Ya, bilang aja. Bilang aja apa yang mau kau bilangkan. Gak apa-apa Azwar, katakan aja. Katakan aja Azwar. Bantuin ngomong katanya. Apa itu? Apa dari kelompok 2?
Ya, kakak bantu jawab ya. Itu kenapa tidak ada batasannya? Karena di situ semua adalah laki-laki. Ada perempuannya juga. Oh iya, kakak kurang memperhatikan. Iya benar. Ada perempuannya. Seharusnya tapi batas itu tidak wajib. Sunnah. Ngerti ya? Tapi bagus tadi pengamatan dari teman kalian. Oke. Jadi ini kakak jelaskan. Yang selanjutnya adalah lihat di gambar ke-1, di situ sholatnya di rumah. Di gambar kedua itu adalah gerakan sholat. Kenapa dia yang terakhir itu habis sholat tidur? Dia bukan tidur, tapi sholat dalam keadaan berbaring. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak sanggup untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Tidak sanggup dalam keadaan berbaring, sholatlah dalam keadaan pelentang. Tidak sanggup melakukan gerakan sholat, sholatlah dengan isyarat, dengan mulut, dengan kedipan mata. Tidak sanggup dengan isyarat, sholatlah di dalam hati. Tidak sanggup di dalam hati, maka orang itu antara dua, dia pingsan atau meninggal. Sholatkanlah dia, ya kan? Nah, itu. Kemudian gambar yang ketiga, dia sedang sholat berjamaah di masjid di sekolah, ya. Nah, itu tadi ada pertanyaan, kenapa tidak ada pembatasnya? Karena tidak wajib hukumnya, ya. Kemudian yang keempat adalah dia sholat di lapangan. Jadi maksudnya dari pembahasan kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, sholat harus dilakukan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun harus dilakukan. Ya. Nah, kecuali kalau perempuan mungkin waktu haid itu tidak boleh sholat. Pokoknya sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, sholat harus dilakukan meskipun kita berada di mana saja, dan boleh dilakukan di mana saja asalkan tempatnya suci dari najis, mau di rumah, di masjid atau di lapangan. Jadi sholat harus dilakukan kapan saja dan di mana saja, ya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jadi demikianlah pelajaran kita mengenai pengamatan dari gambar-gambar tersebut. Kalian tadi sudah aktif menjawab. Terima kasih ya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita akhiri pelajaran pada